Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Max Film. Pernah nggak sih kalian kepikiran kalau kuntilanak itu ternyata bisa dibuat? Nah, pada alur film ini akan dijelaskan bagaimana kisah awal mula diciptakannya kuntilanak. Tanpa panjang lebar lagi, mari kita ke alur filmnya. Aku melatihnya. Di awal, seorang wanita bernama Kanti dipasung oleh lurah di daerah itu karena dianggap menjadi musibah bagi warga desa. Karena itu, lurah di sana memanggil salah satu sepuh bernama Broto Seno. Setiba di sana, Broto langsung masuk ke tempat Kanti berada dan menutup pintunya agar Broto bisa bicara berdua secara langsung. Broto pun sadar jika semua ini perbuatan dari orang bernama Cokro. Karena itu, Broto menawarkan kepada Kanti untuk ikut dengannya agar Kanti bisa disembuhkan, sekaligus menawarkan balas dendam kepada Cokro. Aku tahu kamu tidak gila. Cokro yang melakukan semua ini. Kamu ingin balas dendam. Sesampai di rumah Broto, Broto langsung membersihkan Kanti dengan air kembang. Tapi di rumah Broto, Kanti tetap saja dipasung. Broto mengatakan jika itu semua cara terbaik untuk mengobatinya, dan Kanti diminta untuk percaya kepada Broto. Percayalah sama aku. Scene pun berpindah kepada Cokro yang bertemu dengan kuncen dari Plingon kembar, yaitu pusaka cermin yang dimiliki oleh Cokro. Kuncen yang bernama Nyi Kenanga ditegur oleh Cokro karena melakukan ritual pembersihan Plingon kembar di luar rumahnya. Karena biasanya ritual itu bisa dilakukan di rumah Cokro sendiri. Tapi Nyi Kenanga mengatakan jika itu keinginan dari Plingon kembar, karena Nyi Kenanga merasakan jika Plingon kembar sebenarnya berpasangan. Dan Nyi Kenanga ingin agar Plingon kembar kembali bersatu. Namun Plingon kembar yang lain ada pada Broto, yang membuat Cokro marah karena dia tidak ingin berurusan lagi dengan Broto. Keesokan harinya, Broto yang masih sibuk melakukan ritual yang katanya bisa mengobati Kanti, sekaligus membantunya balas dendam kepada Cokro. Tapi pembantu Broto yang bernama Sadi sebenarnya kasihan dengan Kanti, karena menurutnya Kanti sudah ditipu oleh Broto. Setelah itu, scene berpindah dengan seorang wanita yang bernama Uma yang hari itu pergi bekerja. Sedangkan di tempat yang lain, sekelompok orang yang sedang melakukan transaksi ke benda-benda pusaka kepada orang asing. Namun transaksi itu tidak berjalan dengan baik karena wanita bernama Carmilla merasa sudah tertipu oleh pembelinya yang bernama Raymond. Yang akhirnya Carmilla menyuruh Herman untuk membunuh Raymond. Namun sialnya, Uma yang sedang bekerja di sana melihat kejadian pembunuhan itu, yang membuat Herman dan Pulung, yaitu salah satu bosnya juga, menyuruh Herman untuk menangkap Uma. Dan setelah tertangkap, Uma pun rencananya akan dihabisi oleh Pulung. Tapi entah mengapa tiba-tiba saja tingkah Uma berubah. Karena yang tadinya dia terlihat ketakutan, tiba-tiba saja tersenyum dan menggoda Pulung. Sampai akhirnya Uma pun langsung membunuh Pulung seketika. Setelahnya jenazahnya Pulung pun dipulangkan, dan ternyata Pulung adalah anak kandung dari Cokro, yang membuat Cokro curiga kepada salah satu musuhnya, yaitu Broto. Setelah itu Cokro pun datang ke ruangan penyimpanan pusakanya untuk menemui Nyi Kenanga, karena Broto merasa jika Plingon kembar itu telah merenggut anaknya. Nyi Kenanga pun mengatakan jika Plingon kembar adalah pusaka cermin yang tidak memberikan kekuatan, melainkan cermin itu bisa memperlihatkan kejadian masa depan. Akhirnya Cokro pun menyuruh Nyi Kenanga untuk menaruh cermin Plingon kembar ke dalam rumahnya. Setelah itu, Uma yang terkena musibah memutuskan untuk pulang ke rumahnya yang ada di kampung. Di sana pun dia langsung disambut bahagia oleh romonya. Tapi setelah itu, Broto yang masih terus melakukan ritual kepada Kanti, yang mana malam itu Kanti yang tadinya baik-baik saja, sekarang keadaan Kanti sudah seperti orang yang gak waras.
Karena dari pantulan cermin Pelingon Kembar terlihat jika Kanti sudah didatangi makhluk-makhluk halus yang menggerayanginya. Keesokan harinya, rumah Uma pun didatangi oleh Herman. Tapi Broto, yaitu ayahnya Uma, mengatakan jika anaknya bukanlah pembunuh. Tapi setelah itu, karena Herman tidak bertemu dengan Uma, dia pun pergi meninggalkan rumah Uma. Sedangkan di rumah Cokro, Nyi Kenanga meminta kepada Cokro agar Pelingon Kembar disatukan kembali seperti namanya. Tapi Cokro malah marah kepada Nyi Kenanga karena dia memiliki dendam kusumat kepada Broto. Tapi setelah itu, Nyi Kenanga pun melihat sesuatu dari Pelingon Kembar yang memperlihatkan Broto. Selama aku dan Broto Seno masih hidup, tidak akan bersatu. Pindah pada scene Kanti. Kanti mengatakan kepada Sadi bahwa akhirnya ia sadar jika Broto sebenarnya tidak berniat mengobati Kanti. Apalagi Kanti saat ini sedang hamil besar. Kanti pun menyuruh Sadi untuk membunuhnya karena dia tidak ingin lebih menderita dari ini. Karena Kanti merasa Broto sedang membuat sesuatu yang nantinya akan dipanen oleh Broto. Kelak dia akan memanen aku. Lalu setelahnya Broto pun mengajak Uma untuk masuk ke ruangan tempat Kanti berada. Dan disinilah plotnya. Karena ternyata kejadian Broto yang sedang mengobati Kanti dan kejadian Uma yang telah membunuh anak Cokro adalah kejadian dua waktu yang berbeda. Dan kembali ke masa sekarang, Uma pun heran mengapa baru kali ini dia boleh memasuki ruangan ini. Karena Uma merasa di dalam ruangan ini seperti ada sesuatu dan ada rahasia yang disembunyikan dari dirinya. Sedangkan di tempat yang lain, Nyi Kenanga pun mendatangi Broto untuk menanyakan keberadaan Pelingon Kembar milik Broto. Tapi Broto berbohong kepada Nyi Kenanga bahwa dia saat ini sudah tidak memiliki Pelingon Kembar lagi. Tapi Nyi Kenanga sebenarnya memiliki maksud lain. Karena ternyata Nyi Kenanga ingin mengkhianati tuannya sendiri, yaitu Cokro. Tapi Broto mengatakan jika Cokro hanya bisa disingkirkan oleh keturunannya sendiri. Setelah itu, Nyi Kenanga pun pergi dari kediaman Broto. Di tempat lain, Karmila mengatakan kepada Cokro soal anak Broto yang bernama Uma. Tapi Cokro mengatakan jika Broto tidak pernah punya anak. Tapi jika memang benar itu adalah anak Broto, maka Cokro menyuruh Karmila agar segera membereskan Uma secepatnya. Dan Herman pun yang melihat Broto pergi meninggalkan rumahnya, dia pun segera datang ke rumah Broto untuk membunuh Uma. Uma pun dihajar habis-habisan oleh Herman. Tapi tiba-tiba Uma pun kembali seperti orang kerasukan dan langsung menyerang Herman sampai masuk ke dalam rebusan tinta batik yang langsung membunuh Herman seketika. Dan setelah itu, Broto yang sudah kembali ke rumah melihat Sadi, yaitu pembantunya yang dulu, datang ke rumahnya setelah 19 tahun telah meninggalkan Broto. Dan ternyata 19 tahun yang lalu, Sadi yang saat itu mengantarkan makanan kepada Kanti. Kanti mengatakan kepada Sadi untuk melepaskan pasungnya karena kakinya sakit. Karena dasarnya Sadi memang orang yang baik dan peduli sama Kanti, dia pun melepaskan pasung milik Kanti. Tapi Kanti tiba-tiba saja mengambil tusuk kondenya dan langsung melukai nadinya sendiri. Karena Kanti berniat bunuh diri. Tapi Broto mendengar teriakan Kanti. Broto pun langsung membawa Sadi keluar dan menusukkan tusuk konde itu ke tangan Sadi dan segera menolong Kanti. Oh, lepaskan. Kembali ke masa sekarang, Sadi yang tersiksa selama 19 tahun ini akibat ulahnya di masa lalu menyuruh Broto membunuh dirinya. Tapi Broto menolaknya dan menyuruhnya pergi dari hadapannya. Di scene yang lain, Karmila menemui Nyi Kenanga bahwa dia sudah mengirim orang untuk membunuh Uma. Tapi Nyi Kenanga mengatakan jika Karmila sudah ikut campur terlalu jauh dalam masalah ini. Karena itu, Nyi Kenanga mengatakan jika bencana akan datang di antara dua orang sepuh itu, karena nanti salah satu dari mereka akan tumbang. Sedangkan di tempat Uma, dia pun mengatakan jika dia sering mendengar tembang-tembang di kepalanya. Mendengar hal itu, Broto pun mengatakan kisah ketika dia masih bersama Cokro. Karena ternyata Cokro berniat menyingkirkan Broto dari kerajaan.
Cokrokusumo memfitnahku. Tembang itu makin terdengar jelas. Jahat sekali dia, Romo. Tapi sebenarnya Broto memutarbalikkan cerita dari Kanti. Dia pun memberitahu Uma yang telah membunuh ibunya adalah Cokro. Karena cerita bohong itu, Uma pun menaruh dendam yang sangat besar kepada Cokro. Broto juga memberikan tusuk konde milik Kanti kepada Uma. Cokrokusumo lah yang bunuh ibumu. Kembali ke masa 19 tahun yang lalu, yang mana ketika itu Cokro yang tertarik kepada ibunya Uma, dan malam itulah di mana Cokro membuat ibunya Uma hamil. Dan ternyata Uma sendiri adalah anak kandung dari Cokro. Tapi sayangnya Cokro tidak tahu soal itu sama sekali, karena kehamilan Kanti telah ditutupi dengan rapat oleh musuhnya, yaitu Broto. Keesokan harinya, Uma langsung masuk diam-diam ke kediaman Cokro untuk membunuhnya. Tapi sayangnya Cokro tidak ada di rumah. Dan Nyi Kenanga menyelamatkan Uma agar Uma tidak ketahuan dengan anak buah Cokro dan membawanya kembali ke rumah Broto. Yang akhirnya Broto dan Nyi Kenanga pun mulai bersekutu untuk menyingkirkan Cokro. Lalu Broto pun jujur jika dia masih menyimpan pelingon kembar. Nyi Kenanga yang melihat pelingon kembar itu pun sadar akan sesuatu, karena ternyata Nyi Kenanga tahu jika selama ini Kanti sudah dilatih dan dibuat menderita di ruangan ini. Sampai akhirnya Kanti bunuh diri di ruangan itu. Tapi Broto masih sempat menyelamatkan bayi Kanti, yang menjadi hasil panen atas usaha yang dilakukannya kepada Kanti. Kamu ingin kita bersekutu? Doro menyemaikan dendam pada Kanti. Lalu rencana pun dijalankan, yang mana Broto dan Nyi Kenanga sengaja berbicara dengan suara yang keras agar Uma bisa mendengarnya. Yang mana Broto mengatakan jika Cokro sudah tiba di rumahnya. Uma yang mendengar itu langsung bersiap ke rumah Cokro sambil membawa keris milik Broto. Namun sebelum pergi ke rumah Cokro, Uma pun mendatangi makam ibunya. Di sanalah dia pertama kali melihat Sadi. Sadi yang tahu jika itu adalah anak dari Kanti langsung menulis tembang Lesir Wengi untuk dibaca oleh Uma. Tapi Sadi ingin Uma tidak termakan dendam itu, karena Sadilah satu-satunya orang yang tahu tentang rencana Broto. Tapi Uma tidak mengerti dengan kata-kata Sadi dan meninggalkan Sadi di sana. Namun Sadi terus mengikuti Uma ke rumah Cokro agar Uma tidak mengikuti dendamnya itu. Namun di sana anak buah Cokro sudah menunggunya dan langsung menyerang Sadi dan Uma. Dan ketika Uma melihat Cokro, dia pun berniat menyerang Cokro dari belakang. Namun usaha Uma sia-sia dan Cokro masih bisa melawan Uma. Uma pun dihajar habis-habisan oleh Cokro. Sadi pun harus mati di tangan anak buah Cokro. Tapi sebelum Cokro membunuh Uma tiba-tiba saja menyanyikan tembang Lesir Wengi yang ditulis oleh Sadi. Dan tiba-tiba pelingon kembar di rumah Broto bergetar dan muncullah Kanti dari dalam cermin itu. Dan terlihat Kanti langsung menuju ke rumah Cokro. Broto yang melihat itu pun senang jika rencananya pun akhirnya berhasil. Cokro yang melihat Kanti pun langsung ketakutan. Tapi yang mengakhiri semuanya adalah Uma. Uma pun menusuk Cokro menggunakan tusuk konde milik ibunya, dan Cokro pun meninggal. Setelah kejadian itu, Uma pun dibawa Broto kembali ke rumahnya, dan pelingon kembar akhirnya berhasil menjadi satu kembali di rumah Broto. Tapi Broto langsung menyegel Kanti agar tidak bisa keluar dari pelingon kembar itu, dan Nyi Kenanga pun mengatakan jika akhirnya mereka berdua sudah mangku jiwo, yaitu memangku dan menguasai jiwa. Dan film pun tamat. Terima kasih yang udah nonton sampai habis, dan bila ada masukan dari kalian bisa tulis di kolom komentar. Gua ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.